warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukru lillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu dan jemaah sekalian, majelis kajian kitab An-Nasaih Ad-Diniyah yang diinisiasi oleh teman-teman kita, ada IKADI, DIY, ada Masjid Taqwa Minomartani, dan para santri di Darus Shalihat. Alhamdulillah, di malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan kajian kitab An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah yang disusun oleh beliau Syekh Abdullah Ibnu Alawi Al-Haddad. Kemarin kita sudah membahas bagaimana penjelasan beliau tentang natijah takwa, ya, buah dan hasil dari takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ingat santri? Untung malam ini nggak ujian nih. Harus langsung dihafal ya. Ada banyak natijah atau hasil dari takwa. Banyaknya natijah dan hasil dari takwa ini yang memberikan pengertian kepada kita betapa amal takwa itu amal yang amat sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya tidak hanya sekedar amat sangat ya, tapi amat sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengingat begitu banyaknya hasil yang diperoleh dari kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari hasil yang sifatnya penjagaan Allah, ya, ilmu yang langsung diajarkan oleh Allah. Apalagi Furqan. Ya. Setelah Furqan, Kafarah, Maghfirah, An-Najah, ya, Al-Jannah, termasuk al-makhraj minasy syada'id, ya, rizqu min haitsu la yahtasib. Ya, begitu. Natijah dari takwa betul-betul ini memberikan pengertian kepada kita kalau amal takwa itu amat sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menunjukkan Allah. Analogi sederhananya, kalau sampai ada orang tua yang bilang kepada anaknya, "Nak, kalau kamu lulus ya, selama 3,5 tahun dengan IPK 3,75, ya, Bapak dan Ibu akan kasih kamu pertama motor. Nanti Bapak Ibu akan belikan laptop. Ya, akan Bapak Ibu belikan tiket umrah. Ya, nanti akan Bapak Ibu kasih tabungan 50 juta. Ya, begitu banyak ya, yang disampaikan oleh orang tua. Hasil dari lulus 3,5 tahun dengan IPK 3,75. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan betapa bahagianya orang tua kalau anaknya lulus dalam waktu dengan kalau janji dari orang tua segitu banyaknya, sekali lagi kita punya kesimpulan itu orang tua amat sangat senang. Itu pula yang kita pahami. Nah, karena itu menjadi penting bagi kita untuk memahami hakikat takwa itu. Nah, yang berikutnya inilah yang kemudian beliau menjelaskan tentang hakikat at-taqwa.
Nah, beliau mengungkapkannya ya, dengan kalimat qalal ulama. Dan inilah tawadhu'nya orang alim. Tawadhu'nya orang alim. Jadi menyampaikan pendapat, tapi ya, yang disampaikan adalah pendapatnya para ulama. Qala berkata siapa al-ulama ridwanullahi alaihim. Ridwanullah, semoga keridhaan Allah alaihim tetap atas mereka. Begitu memang adab ya. Kalau disebutkan ulama, ya, kita doakan semoga Allah meridai mereka. Apa yang dikatakan oleh ulama? At-taqwa ibaratun an imtisali awamirillahi ta'ala ya, wajtinabi nawahihi zahiran wa batinan. Jadi beliau apa yang disampaikan oleh para ulama tentang takwa. Ya, dawi pun para ulama ya menika ingkang naminipun at-taqwa itu ibaratun ya, ibarah ya, ungkapan ya, ungkapan atau istilah ya, yang diperuntukkan anim tisali awamirillah, ungkapan yang menggambarkan imtisalu awamirillah, melaksanakan perintah-perintah Allah Ta'ala. Jadi kalau disebutkan imtisalu awamirillah, melaksanakan perintah, wajtinabu dan menjauhi nawahihi, larangan-larangan Allah. Dan inilah definisi at-taqwa yang lazim, yang banyak disebut. Saja takwa itu imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Ini definisi yang umum, melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Tapi beliau menambahkan zahiran wa batinan. Jadi Allah dan menjauhi larangannya itu baik bersifat zahir wa batinan dan juga bersifat batin. Maksudnya secara zahir dan batin. Secara zahir dan batin. Artinya kalau berdasarkan definisi ini, belum bisa disebut takwa kalau orang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya hanya zahirnya saja. Ya, hanya zahirnya saja. Sementara batinnya enggak sebenarnya. Ya, batinnya enggak. Jadi pada contoh melaksanakan perintah Allah. Zahir dalam artian badannya itu melakukan. Jadi tarawih gitu. Ya badannya salat. Badannya itu salat tarawih. Ya, tahu salat tarawih itu yang kelihatan badannya. Ada berdirinya, ada rukuknya, ada yang tidalnya. Tetapi batinnya itu sebenarnya menolak. Batinnya itu sebenarnya nggak pengen sholat. Tapi ya gimana yang lain sholat, masa saya enggak, ya udahlah. Itu berarti ya, dia imtithalu awamirillah, yakni tarawihnya itu hanya secara zahir. Ya, bagi beliau itu belum bisa disebut sebagai taqwa. Itu ya zahirnya iya, batinnya juga iya. Nah, jadi kalau seandainya ada orang baca Quran, baca Quran itu adalah wujud melaksanakan perintah Allah. Target kalau Ramadan begini, satu juz ya, minimal. Baca Quran dengan target satu juz. Ya, waktu baca Quran dengan target satu juz, ya, bentar-bentar lihat halaman sisa. Ya Allah, kok masih 5 halaman? Kapan selesainya? Perasaan tadi udah tinggal 5 halaman, sekarang kok masih 5 halaman? Kalau semisal ada orang baca Quran begitu, maka sebenarnya batinnya itu menginginkan dia membaca atau tidak membaca? Di rumah.
itu batinnya, batin itu berarti hatinya. Pengennya ini bisa dua kemungkinan. Bisa dua kemungkinan. Dua kemungkinan itu yang pertama ya, menunjukkan memang baca. Ya, hatinya nggak pengen baca. Tapi bisa jadi itu menggambarkan bahwa hatinya tetap pengen baca. Nah, terus bedanya di mana? Ya, kan kelihatan sama beratnya. Menghitung halaman sisa kan menunjukkan betapa beratnya. Ya, atau kalau tarawih, nanya sebelahnya. Udah rakaat keberapa? Ya. Kalau tarawihnya 8 rakaat, ya plus witir 3 jadi 11, mungkin nggak perlu nanya ya. Kalau yang 20, ya, nanti 23 plus witir tadi. Itu nginget-nginget nggak? Ini rakaat keberapa, tinggal berapa gitu. Ayo, ya, tarawihnya 23. Iya, sebenarnya berapa? Iya, masih 8 rakaat. Oh, 8 ya. Masa sih 8 nih? Ada yang salah hitung. Hitungan saya tinggal 4 rakaat kok. Ayo, yang tarawihnya 23 ya. Itu menunjukkan dia tarawih zahir batin atau zahirnya aja? Batinnya? Jangan dulu memutuskan ya, berarti batinnya nggak takwa ya, batinnya nggak mau salat. Itu bisa dua kemungkinan. Ya, bisa dua kemungkinan. Nah, kemungkinan yang pertama memang batinnya itu menolak. Iya, batinnya menolak. Nah, siapa yang batinnya menolak? Yang iya, betul-betul merasakan bahwa ini terpaksa gitu. Ya, ini terpaksa. Jadi dia melakukannya itu ya karena terpaksa aja. Nah, ini berarti sebenarnya batinnya pengennya tidak sholat. Tapi bisa jadi sebenarnya batinnya tetap sholat. Bagi siapa? Bagi yang tahu masih 8 rakaat tapi kemudian sadar bahwa memang saya harus menyelesaikannya dan akhirnya dia harus memaksa dirinya. Nah, terpaksa dengan memaksa diri sama atau beda? Iya, beda. Dan bedanya di mana? Kalau terpaksa itu ya pakai bersungut-sungut. Iya, pakai bersungut-sungut. Ya, apalagi kalau imamnya kok baca pilihnya Sabihis. Aduh, ya Allah. Ya, bukankah tadi rakaat sebelumnya inna a'tayna? Ya, kok sekarang malah jadi mendingan yang tadi surat inna anzalna, ya. Habis itu al-hakumut, ya, daripada inna a'tayna habis itu Sabihis. Ini Abi cuma menceritakan apa yang kalian rasakan. Tapi paling ada yang batu, paling Abi juga begitu. Dan buktinya paham. Ya, Bapak Ibu dan jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau memaksa diri itu namanya mujahadah. Nah, kalau mujahadah justru menambah nilai dari amal. Bukti mujahadah adalah disertai sabar. Bukti sabar, ya merasakan berat. Ya, jujur saya berat nih. Ya, sholat dengan berdiri yang lama ini, ya jujur saya merasa berat. Gitu. Jujur saya merasa berat, tapi saya harus menyelesaikannya. Ya, saya harus menyelesaikannya, saya harus melakukannya. Ya, tanpa kemudian menggerutu yang ganjel, nggak ada itu, ya nggak ada. Ya, karena menggerutu mengganjal itu sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sementara yang namanya sabar adalah menahan diri di kala susah dari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jujur sebenarnya saya berat sekali ini, berat ya Allah.
Tapi ini baru kalau seperti ini, ya kita boleh berdoa. Allah, karuniakan saya kesabaran untuk bisa menyelesaikan amal ini. Nah, kalau sudah seperti itu boleh minta sabar. Kenapa? Ya karena memang kalau sudah begitu, apalagi yang kita butuhkan kalau bukan sabar. Ya, ya Allah kuatkan saya untuk bisa menyelesaikan tarawih ini sampai selesai, walaupun saya berat. Jadi mujahadah dan sabar. Tapi kalau yang nggak pakai batin tadi, ya tadi ngeluh-ngeluh dan, nah itu nanti akan terbukti setelahnya. Ya, terbukti setelahnya. Kalau setelahnya kapok, nah itu sudah menunjukkan memang dia tarawih bukan merupakan takwa dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kemudian besoknya tarawih lagi walaupun berat, tapi kemudian tarawih lagi, nah itu berarti ya, dia sedang melatih dirinya untuk melakukan mujahadah. Baik, jadi begitu Bapak Ibu yang rahmat Allah, ya, takwa itu tidak hanya zahir tapi juga batin. Dan kemudian masih ada tambahannya. Nah, tambahannya adalah ma'astisyar ta'zimi lillah wal haibati wal khasyati wal rahbati minallah. Jadi sebuah amal, baik itu imtithalu awamirillah ataupun amalnya adalah ijtinabu nawahihi, itu akan dikatakan takwa. Ya, di samping tadi ya, secara zahir dan batin, ada tambahannya. Ma'as tisya'ar ta'zim. Disertai dengan rasa ta'zim lillahi kepada Allah. Disertai rasa ta'zim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rasa ta'zimnya ada. Ya, rasa ta'zimnya waktu dan ijtinabu nawahihi itu ya dilaksanakan betul-betul disertai dengan ta'zim ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wujudnya apa ta'zim yang menyertai amal taqwa itu? Wujudnya begini. Ya, kenapa baca Quran? Ya, kenapa baca Quran? Ya, itu dikatakan kita punya rasa ta'zim waktu kita baca Quran. Ya, baca Qurannya betul-betul karena ta'zim kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kita baca Quran betul-betul merupakan wujud ketundukan kita kepada Allah. Kan kita kepada Allah. Betul-betul ini saya lakukan ya sebagai wujud ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang pertama. Jadi seseorang itu dikatakan melakukan amal taqwa ya disertai dengan ta'zim. Nah, itu saya melakukan amal ini karena ketundukan saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena ketundukan. Yang kedua, saya melaksanakan amal takwa ini betul-betul pakai ilmu. Ya, betul-betul pakai ilmu. Jadi disertai dengan ilmu. Jadi betul-betul menerapkan ilmu. Karena itu, ya, tidak bisa disebut sebagai amal takwa kalau seandainya orang melakukan amal kebaikan, entah itu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, tapi mengabaikan ilmu. Ya, mengabaikan ilmu. Itu contoh baca Quran. Ngejar target. Yang ngejar target. Targetnya sehari harus 3 juz. Ya, sehari harus 3 juz. Dan 3 juz itu ya, berarti 1 juznya karena waktunya yang sangat terbatas. Ini saya harus selesaikan dalam waktu 15 menit 1 juz. Iya. Betul-betul 15 menit. Nah, pada saat baca Quran 1 juz 15 menit itu nabrak-nabrak nggak? Yang ditabrak apa? Banyak ya, nabrak makhraj, nabrak
tajwid. Ya, itu idgham ikhfa nggak berlaku. Apalagi idgham bi gunnah. Iya, apalagi mad. Ya, panjang pendek. Iya, panjang pendek. Nah, itu berarti nggak pakai ilmu. Ilmunya diabaikan. Iya, ilmunya diabaikan. Ada orang baca Al-Fatihah, iya, 5 detik. Al-Fatihah 5 detik. Iya, saya nyoba gitu ya. Oh, Masya Allah. Nah, itu berarti baca Al-Fatihahnya pakai ilmu nggak? Enggak. Nah, kalau nggak pakai ilmu, Al-Fatihah ada ta'zim nggak? Ada ta'zim? Iya, nggak ada ta'zimnya. Ya, ruku harusnya tumak nina, nggak tumak nina, nggak bisa ta'zim. Jadi ini kriteria ta'zim. Ya, betul-betul waktu melaksanakan amal itu menyertakan ilmu. Iya, jadi ilmunya dipakai. Ya, ilmunya dipakai. Jadi kalau orang melaksanakan amal sudah tahu nih ilmunya, ya, tapi ilmunya nggak dipakai. Ya, ilmunya nggak dipakai. Nah, maka berarti di situ ada unsur apa? Unsur tidak utuhnya ta'zim. Tidak utuhnya ta'zim. Ini ta'zim ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang itu unsur dari ta'zim. Unsur dari ta'zim. Sebagai satu contoh, kita sedekah itu sebenarnya ta'zim ke siapa? Sebagai wujud ta'zim ke siapa? Ke Allah kan? Sedekah itu kan menjadi salah satu contoh amal takwa, yakni melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti waktu kita sedekah itu harus ada unsur ta'zimnya ke Allah. Unsur ta'zimnya ke Allah. Dan salah satu wujud dari ta'zim ke Allah Subhanahu wa ta'ala waktu kita beramal benar-benar pakai ilmu. Karena tidak akan mungkin ada amal kecuali pasti ada ilmunya. Nah, kalau berdasarkan ilmunya, ini berdasarkan ilmu, kalau seandainya nih pas kontak infak lewat, buka dompet, kok ada 2 pilihan di situ. Ada yang warnanya hijau dan ada yang warnanya coklat. Kalau pakai ilmu, mana yang lebih baik? Hijau. Iya. Nah, itu kan kita udah tahu ilmunya. Nah, maka kalau ilmu itu dipakai, yang diambil yang hijau. Tapi ada nggak orang yang berpikir lain? Mana-mana. Ini aja, aduh kok coklat ya. Kalau ada yang adiknya coklat sih, saya ambil yang adiknya coklat. Tapi kok nggak ada, udah. Iya, masih mendingan nih ada si coklat nih. Jadi si hijau jadi selamat nih. Selamat tetap berada di dompet. Dia tahu bahwa yang baik itu yang 20, tapi dia masukkan yang 5.000. Pertanyaannya, kenapa yang dimasukkan 5.000? Kenapa? Kira-kira jawabannya apa yang paling mungkin? Iya. Mbak, kenapa kok yang dimasukkan 5.000? Kenapa yang enggak yang 20.000? Kira-kira jawabannya apa, santri? Iya. Kita nanya santri aja. Kalau nanya bapak, ibu, jamaah yang di rumah, iya, nggak bisa dengar nih jawabannya. Kenapa? Kalau seandainya kita memasukkan yang 5.000, tidak yang 20. Alasannya apa? Mungkin nggak alasannya eman-eman? Nah, kalau eman-eman berarti ta'zimnya ke Allah atau ke uang? Ke uang. Iya, berarti waktu dia sedekah, dia tidak ta'zim ke Allah. Iya, dia mengabaikan ilmu. Ya, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini unsur ta'zim yang kedua ya. Kalau yang pertama tadi apa? Ta'zim karena tunduk ke Allah. Iya, tunduk ke Allah. Jadi waktu tidak cerita jelek orang lain lah ya. Kenapa nggak cerita jelek orang lain? Wah, itu ada Bu Ustazah. Tadi sih ya udah nyiapin bahan nih. Mau cerita kok ada si Ustazah itu.
jadinya ya nggak jadi cerita. Dia cerita jelek orang lain nggak? Ya enggak, kan ada ustazah. Tapi dia tidak cerita jelek orang lain itu ya karena tunduk ke Allah atau karena sesuatu yang lain. Sesuatu yang lain. Berarti walaupun dia tidak cerita jelek orang lain, tidak bisa disebut sebagai amal takwa karena di dalamnya tidak ada rasa ta'zim. Ya, dia tidak meniatkan tidak cerita itu sebagai wujud ketundukan kepada Allah. Ya, kalau karena ketundukan, ya karena saya tahu Allah melarang, masa Allah melarang saya melakukan? Nggak mungkin lah. Saya nggak mungkin melakukan sesuatu yang saya tahu Allah melarangnya. Nah, itu berarti dia meninggalkan larangan Allah itu betul-betul karena tunduk. Nah, tunduk ini berarti ya, unsur ta'zimnya ada. Ta'zim yang pertama. Ta'zim yang kedua, amalnya betul-betul ya, disertai dengan ilmunya dipakai. Ya, ilmunya dipakai. Nah, ilmu di sini tidak hanya yang wajib-wajib aja, ilmu yang sunnah juga dipakai. Ya, ilmu yang sunnah juga dipakai. Nah, yang ketiga, ya, unsur ta'zim itu adalah kita melakukan amal semata-mata wujud syukur ke Allah. Itu berarti kita beramalnya karena ta'zim ke Allah. Jadi wujud syukur. Kenapa baca Quran? Ya, ini wujud syukur saya. Ya, wujud syukur saya ke Allah. Allah sudah kasih saya mata, yang dengan mata ini saya bisa melihat. Allah juga sudah memberikan kepada saya lisan, yang dengan lisan ini saya bisa bersuara. Ya, Allah juga sudah berikan kepada saya tangan, yang dengan tangan ini saya bisa mengambil. Ya, saya ingin menunjukkan syukur saya. Ya, salah satunya ya dengan saya baca Quran ini. Jadi tidak ada motif apapun dari melakukan amal itu, ya, kecuali semata-mata karena syukur ke Allah. Ya, karena syukur ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul-betul karena syukur. Ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, sudah memberikan kepada saya begitu banyak kenikmatan. Ya, begitu banyak kenikmatan. Ya, masa saya tidak menunjukkan syukur saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau mau dianalogikan, ya, seandainya ada orang yang sangat baik ke kita. Ya, dia ngasih uang ke kita, ya, uang senilai 5 miliar. Sedikit atau banyak? Banyak. Dan uangnya udah dikasihkan ke kita. Nah, orang yang ngasih kita uang 5 miliar, suatu saat atau habis beliau ngasih uang ke kita, beliau bilang, ya, Pak atau Bu, ya, bisa nggak saya minta tolong? Ya, apa Pak? Ini halaman rumah saya tolong disapu ya. Halaman rumah saya tolong disapu. Halaman beliau ukurannya 10 kali 5. Ya, luas nggak? Luas ya, tapi dia banding halaman DS 10 kali 5 itu berarti berapa meter persegi? Ya, nggak sampai seaula. Ya, nggak sampai seaula. Ya. Beliau minta, ya, nyuruh kita nyapu halaman rumah beliau. Disuruh, itu kita senang atau merenggut ke beliau? Enak aja nyuruh gitu ya. Mungkin nggak begitu? Nah, malah kita senang kan? Kenapa senang? Nah, beliau begitu sangat baik ngasih uang ke kita 5. Nah, waktu kita nyapu, ada pamrih atau sukarela? Kita nyapu itu wujud apa? Mungkin nggak masih ada pamrih? Sebentar Pak, Bapak kok nyuruh saya nyapu halaman rumah Bapak? Emang Bapak mau ngasih saya apa? Mungkin nggak itu terjadi Bapak Ibu? Kita hitung-hitungan dengan beliau? Enggak. Kenapa enggak? Karena beliau baru saja ngasih uang ke kita 5 miliar.
Nggak mungkin ada hitung-hitungan begitu. Ya, kita nyapu, kita lakukan sebagai wujud terima kasih kita kepada beliau. Sehingga kalau selesai nyapu, beliau nggak ngasih apa-apa ke kita, mangkel nggak? Enggak. Iya, kita malah senang karena sudah bisa memenuhi apa yang menjadi perintah beliau. Itu yang namanya syukur. Itu yang namanya syukur. Dan kalau kita mau hitung-hitungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah sudah berikan kepada kita, kira-kira kalau mau kita hitung nilainya berapa? 5 miliar? Nyampe nggak Bapak Ibu? Lebih. Iya, lebih. Nah, Allah yang sudah memberikan kepada kita nikmat yang kalau kita menghitungnya nggak bakalan terhitung, dan meminta kita di bulan Ramadan ini baca Quran, tarawih, puasa, sedekah. Maka semuanya kita lakukan sebagai wujud apa Bapak Ibu? Syukur. Ya, syukur ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita melakukan semuanya betul-betul sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu berarti gambaran dari ta'zim. Ya, karena kalau orang ta'zim itu ya betul-betul syukur. Ya, tidak ada niat lain dari semua kebaikan yang kita lakukan kecuali ya ini adalah syukur saya ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu kriteria dari ta'zim. Ya. Jadi waktu kita melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, ya, betul-betul secara zahir dan batin disertai dengan rasa ta'zim ke Allah, dan kemudian dilanjutkan wal haibati wal khasyati wal rahbati minallah. Disertai juga di samping ta'zim tadi ke Allah, disertai dengan haibah, khasyah, dan rahbah kepada Allah. Jadi kalau begitu disertai dengan berapa? 4 ya. Ta'zim, haibah, khasyah, dan rahbah. Hanya saja ini menunjukkan betapa beliau Syekh Abdullah Ba'alawi Al-Haddad orang yang betul-betul memahami masalah. Ya, memahami masalah. Ungkapan beliau ini betul-betul ungkapan yang memahamkan. Awalnya beliau mengatakan bahwa takwa itu harus disertai dengan ta'zim ke Allah. Ya, ta'zim ke Allah. Tadi gambarannya saya sampaikan ya. Tapi apa yang tadi saya sampaikan itu sebenarnya dijelaskan oleh beliau dengan ungkapan haibah, khasyah, dan rahbah. Ya, artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, haibah, khasyah, dan rahbah itu menjadi bukti ta'zim. Jadi kalau orang punya rasa ta'zim ke Allah, pasti dia punya rasa haibah, khasyah, dan rahbah kepada Allah. Jadi ini untuk menguatkan ya, bahwa saya melaksanakan amal taqwa ini betul-betul karena ta'zim. Bukti karena ta'zim adalah disertai dengan rasa haibah, khasyah, dan rahbah. Apa itu haibah, khasyah, dan rahbah? Tiga-tiganya itu sebenarnya memiliki arti sama, jadi kayak kakak beradik. Ini sama-sama menggambarkan rasa takut. Ya, haibah, khasyah, rahbah itu rasa takut. Ya, nanti ada khauf sebenarnya. Ya. Ada juga al-wajil. Rasa takut itu ya, terutama ke Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengenal beberapa istilah. Nah, tapi yang beliau sebutkan, ya, rasa takut di kitab beliau ini ada 3. Jadi seseorang itu akan dikatakan melakukan amal taqwa manakala dia melakukan amal taqwa itu disertai dengan rasa takut. Ya. Baik rasa takut dengan nama haibah, khasyah, ataupun rahbah. Di mana haibah, khasyah, dan rahbah itu mencerminkan ta'zimnya seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi haibah, khasyah, dan rahmah itu semacam menjadi konfirmasi. Apakah seseorang itu betul-betul beramal takwa karena ta'zim kepada Allah? Ini akan dilihat sejauh mana dia melaksanakan amal takwa itu disertai dengan rasa takut. Nah, kalau haibah, khasyah, dan rahmah itu artinya sama, yaitu takut, terus apa bedanya? Apa bedanya? Kelak nanti kalau kita belajar bahasa, kalau seandainya kita menjumpai ada dua kata yang memiliki arti yang sama, itu sebenarnya tetap saja keduanya berbeda. Ya, tetap keduanya itu berbeda. Ya, sebagai contoh, persamaan dari menjaga apa? Yang artinya sama dengan menjaga. Melindungi. Ya, melindungi. Tapi sebenarnya antara menjaga dengan melindungi itu sama atau beda? Ya, tetap ada bedanya. Ya, tetap ada bedanya. Ya, menolong, persamaannya apa? Membantu. Ya, tapi sebenarnya menolong dengan membantu sama atau beda? Beda. Ya, itu terasa bedanya kalau semisal menolong dengan membantu itu dibuat kata pelakunya. Kalau menolong, pelakunya disebut penolong. Kalau membantu, sudah kelihatan beda kan antara penolong dengan membantu. Iya. Kerja di mana, Mbak? Iya, saya kerja di situ sebagai apa? Sebagai penolong. Iya, biasanya sebagai pembantu. Apa bedanya penolong dengan pembantu? Kalau pembantu ada apanya? Ada udang di balik bakwan. Ya, ada hitung-hitungannya kan pembantu. Kalau penolong ada hitung-hitungannya enggak? Nah, iya. Nah, maka demikian pula antara haibah, khasyah, dan rahbah. Ya, artinya sama, takut. Ya, tapi tetap saja ada perbedaan. Nah, terus bedanya di mana? Seseorang itu takut karena apa? Ya, seseorang itu takut karena apa? Pokoknya susah. Takut itu karena ada yang ditakuti. Betul? Nah, kalau nggak ada yang ditakuti, ya nggak takut. Iya. Nah, maka haibah, khasyah, dan rahbah sama-sama artinya takut. Cuma nanti beda. Ya, bedanya apa? Beda yang ditakutinya. Ya, beda yang ditakutinya. Nah, ditakuti karena apa? Nah, itu yang nanti akan membedakan antara haibah, khasyah, dan rahbah. Nah, bedanya di mana? Ya, orang beramal takwa itu takut dengan nama haibah. Ya, jadi takut kalau seandainya ketakwaan saya ini bukan karena ketundukan saya kepada Allah. Ya kan, jadi menguatkan tauhid. Saya takut ya, kalau saya melakukan amal takwa ini, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, ternyata bukan karena ketundukan saya kepada Allah, ya, tapi lebih karena ketundukan kepada teman. Iya, kok bisa lah pengen dipuji teman? Nah, kalau pengen dipuji teman kan berarti dia beramal takwa itu semata-mata tunduk kepada teman. Iya, tunduk kepada teman. Ya, apalagi teman bilang, udah kalau betul kamu sahabat saya, ya sahabat saya, ya udah tarawihnya sama saya. Ya, tarawihnya sama saya. Ya, kalau kamu tarawihnya di masjid yang lain, ya kamu berarti bukan sahabat saya. Aduh, kok jadi nggak enak ya. Udahlah, ya saya ikut dia tarawihnya. Berarti dia tarawih tunduknya ke siapa? Ke teman. Nah, haibah itu betul-betul membuat kita takut. Ya, takut kalau saya beramal takwa ini ya, bukan karena saya tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi betul-betul itu menguasai kita.
menguasai kita. Saya tarawih ini sebenarnya tunduk ke siapa? Saya ngaji begini, malam-malam begini, ini saya lakukan ini sebenarnya saya tunduk ke siapa? Jangan-jangan cuma tunduk kepada sistem, ya. Habis nggak enak, ya. Yang lain ngaji, masa saya nggak ngaji? Nanti apa kata dunia? Yang lain ngaji, saya nggak ngaji. Ya udahlah, saya ngaji aja. Berarti dia tunduknya ke Allah? Enggak. Nah, itu harus ada haibah. Ya, pada saat kita melaksanakan amal-amal taat. Jadi harus dipastikan bahwa amal ini betul-betul karena tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebenarnya sederhana. Kalau kita punya rasa takut, cara menghilangkan rasa takut itu apa? Cara menghilangkan rasa takut. Caranya hilangkan apa yang membuat kita takut. Betul? Iya. Hilangkan apa yang membuat kita takut. Takut sama harimau. Kenapa takut dulu cakarnya? Kalau dicakar luar biasa. Kalau digigit luar biasa. Kalau seandainya kemudian ternyata si harimaunya ompong, nggak punya kuku, berarti sudah tidak ada lagi yang kita takuti dari harimau itu. Maka ketika yang ditakuti dari harimau itu nggak ada, apakah masih ada takut? Enggak. Iya, enggak. Nah, artinya di balik haibah ini ada pesan. Pesannya apa? Pesannya pastikan bahwa saya beramal takwa itu semata-mata karena tunduk ke Allah. Betul-betul karena tunduk ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang lain. Ini ketundukan saya kepada Allah. Bahwa kemudian yang lain juga melakukan amal yang sama, ya bagi saya itu karunia lingkungan aja. Alhamdulillah. Ya. Semakin banyak yang melakukan amal seperti saya, itu menjadi kebaikan bagi saya. Tetapi sepenuhnya yang saya lakukan itu bukan karena ikut-ikutan, enggak. Ini real, nyata, sebagai wujud ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, khasyah. Ya. Khasyah artinya juga takut. Ya, artinya sama takut. Tapi takut dengan nama khasyah itu adalah takut yang dikaitkan dengan ilmu. Takut yang dikaitkan dengan ilmu. Yani takut kalau sampai saya melakukan amal taat itu tidak disertai dengan ilmu. Mengabaikan ilmu. Mengabaikan ilmu. Nah, itu takutnya adalah takut dengan nama khasyah. Seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Fatir. Masih ingat santri ayat keberapa yang ada kata khasyahnya? Ayat 28. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Santri harus hafalnya ayat. Innama yakhsha, sesungguhnya yang takut, yang khasyah. Yakhsha itu fiilnya, khasyah adalah masdarnya. Sesungguhnya yang khasyah Allah kepada Allah min ibadihi, dari kalangan hamba-hambanya adalah al-ulama, hanyalah orang yang berilmu. Jadi di ayat ini sudah sangat jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaitkan khasyah itu dengan ilmu. Hanya orang yang berilmu yang punya rasa khasyah kepada Allah. Berarti kalau begitu khasyah adalah rasa takut ketika kita melakukan amal mengabaikan ilmu. Ilmu yang sudah kita miliki. Ilmu yang sudah kita punyai. Kalau ruku semisalnya, ada kesunahan baca tasbih. Kalau yang kita pakai Subhana Rabbiyal Azim berapa kali? 3. 3 itu hukumnya apa? Sunnah.
Ya, sunnah. Sunnah itu baik nggak? Baik. Ilmunya udah dapat nih. Bahwa kalau saya membacanya 3 kali itu menjadi kebaikan bagi saya. Ya, karena ini kebaikan, ya udah. Saya 3 kali. Kenapa? Sebab kalau nggak 3 kali, saya takut. Kalau saya beramal ini nggak pakai ilmu. Ya, nggak pakai ilmu. Saya takut. Karena kalau seandainya ada orang, dia sholat, tapi dari gerakannya itu udah bisa kebaca ini mesti baca tasbihnya nggak mungkin 3 kali, ya nggak mungkin 3 kali. Terus kita nanya, Pak, tadi kan saya lihat rukunya cepet banget ya, baca doa nggak? Ya baca lah. Tasbih ya, iya. Berapa kali? Dia jawab berapa? Saya bacanya sekali. Oh sekali ya. Kalau baiknya berapa? Ya baiknya sih 3 kali. Berarti dia sudah tahu ilmunya belum? Ya. Terus ditanya lagi, ya, kenapa kok bacanya cuma 1 kali? Ya, kenapa bacanya cuma 1 kali? Kira-kira jawabannya apa kalau seandainya yang ditanya kita? Apa jawabannya? Nah, kalau jawabannya males ya, itu sebenarnya takut nggak Bapak Ibu? Takut. Iya. Berarti kita malesnya itu malas ketemu siapa? Ya, kalau itu kaitannya dengan sholat. Ya, soalnya kalau 3 males ya kelamaan. Ya. Padahal waktu sholat ketemu dengan Allah. Ya, kalau 3 kelamaan. Nah, kalau kelamaan emang waktu sholat ketemu siapa? Begitu tidaknya ketemu siapa, wajah kita langsung berubah nggak? Harusnya berubah. Iya, harusnya berubah. Ya Allah. Itu khasyah. Jadi, takut, iya. Kalau kita beramal itu tidak pakai ilmu. Tidak pakai ilmu itu, ya bisa 2 sih. Tidak pakai ilmu itu artinya karena kita tidak tahu, iya. Karena kita tidak tahu, tapi itu tidak separah kalau seandainya sudah tahu ilmunya tapi nggak dipakai. Nah, itu lebih berat. Ya. Kalau betul-betul nggak tahu ya malah sampai pada tingkat tertentu bisa saja dimaafkan. Meskipun nanti tidak tahunya itu karena sebab apa? Tidak tahu yang betul-betul tidak tahu atau masalahnya tidak mau tahu. Itu 2 hal yang berbeda. Nah, tapi khasnya sekali lagi pengertiannya adalah takut, ya, kita melakukan amal taat tanpa disertai dengan ilmu. Itu khasyah. Nah kalau rohbah juga takut. Iya. Tapi yang ditakutkan apa? Yang ditakutkan adalah kalau sampai amal baik saya ini, ya amal taat saya ini, saya lakukan bukan karena syukur saya kepada Allah. Ini ada rasa takut. Ya karena kalau sampai saya melakukan amal taat ini bukan karena syukur kepada Allah, alangkah zalimnya saya. Iya, alangkah zalimnya saya. Apalagi kalau semisal ya melakukan amal taat itu, ya melakukan amal taat, ya ada pamrihnya. Ya, ada pamrihnya. Sebenarnya kita melakukan amal taat ada pamrih, dan pamrihnya sebenarnya ke Allah. Itu salah nggak Bapak Ibu? Salah nggak? Enggak. Iya, sebenarnya sih nggak salah. Cuma kalau dianalogikan pada kasus tadi ya, kita baru terima uang 5 miliar dari seseorang, terus orang itu nyuruh untuk nyapu halaman rumah dia. Kalau kita mau hitung-hitungan, kan nyapu itu kerja. Ya, nyapu itu kerja. Kalau kita bilang sama beliau, orang yang baru ngasih kita uang 5 miliar, Pak, saya mau dibayar berapa nih kalau saya nyapu halaman rumah Bapak? Salah nggak? Kalau minta begitu, ada hitung-hitungan begitu. Nggak salah ya. Itu nggak salah. Ya. Cuma, ya, di balik tidak salah itu ada apa? Ada apa? Ada kesimpulan apa? Kebangetan banget ya. Udah kebangetan banget pula. Ya. Masa baru dapat uang 5 miliar disuruh nyapu, kok masih hitung-hitungan? Wah, ini kebangetan nih. Ya.
Itu yang kita takutkan. Kalau itu terjadi antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya nggak salah memang sholat duha biar rezekinya banyak, itu nggak salah. Ya sedekah ya biar dibalas dengan berlipat-lipat, itu nggak salah. Kita nggak berani menyalahkan. Kita nggak berani menyalahkan. Itu sah-sah saja. Ya cuma dikaitkan dengan tadi ya Allah sedang memberi kita begitu sangat banyak. Bahkan aslinya kita bisa sholat duha itu karena nikmat dari siapa? Itu kan nikmat dari Allah juga. Bisa baca Quran itu nikmat dari Allah. Jadi kalau kemudian masih ada pamrih, aduh kok kebangetan banget. Nah itu yang membuat kita jadi takut. Dan nama takutnya adalah ar-rahbah. Ar-rahbah. Sehingga wajar ya kita pernah sampaikan kisah tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Rasul memberikan teladan kepada kita. Apa teladan beliau? Satu hari Aisyah istri beliau menjumpai kaki beliau bengkak. Karena sebab apa? Lamanya berdiri waktu sholat malam. Ya kalau kita melihat diri kita ya, pernah nggak Bapak Ibu ya di rumah ikhwan akhwat sholat malam saking lamanya berdiri kaki kita bengkak, pernah? Santri pernah? Kalaupun sekalinya bengkak ya karena asam uratnya kambuh ya, bukan karena lamanya berdiri. Kita belum pernah, tapi Rasulullah pernah. Iya, dilihat sendiri oleh Aisyah. Itu yang membuat Aisyah bertanya, ya Rasul, ya, bukankah Allah sudah mengampuni dosa-dosamu yang lalu dan yang akan datang? Allah pun sudah menjanjikan untukmu surga. Lantas kenapa engkau sholat malam sampai kakimu bengkak seperti ini? Apa jawab Rasulullah? Ada yang ingat santri? Afala akunu abdan syakura. Bukankah aku ini hamba yang bersyukur? Ya, berarti Rasul salat malam sampai kaki beliau bengkak begitu sebagai wujud apa? Syukur ke Allah. Ya, beliau sudah memberikan contoh dan memang harusnya ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun amal kita itu harus karena syukur. Nah, inilah definisi takwa yang kemudian ya, diberi penjelasan ya, dengan beliau menambahkan ya, kalimat ma'astisyar ta'zimi lillah wal haibati wal khasyati wal rahbati minallah. Nah, dari tambahan ini ya, mudah-mudahan jelas bagi kita hakikat dari takwa. Santri lebih jelas apa itu takwa? Mudah-mudahan ya. Demikian pula Bapak Ibu. Jadi tidak cukup hanya sekedar yang penting maunya perintah Allah dilaksanakan, larangan Allah ditinggalkan. Selesai, itu berarti saya sudah takwa. Ya, ternyata dari penjelasan beliau belum. Ya. Harus ada tambahannya, ada zahiran wa batinan dan ma'astisyar ta'zimi lillah wal haibati wal khasyati wal rahbati minallah. Cuma 3 baris nih dapatnya ya. Subhanallah. Dan nanti uraian di bawah sebenarnya penjelasan lebih rinci ya tentang manifestasi dari ta'zim, haibah, khasyah dan rahbah seperti apa. Kita bahas insyaallah di pertemuan esok. Ada 5 menit ya. Kalau ada tanggapan dari Bapak Ibu, ya ikhwan akhwat di rumah ya bisa menghubungi ini pengurusnya ya. Monggo kalau nyimpen nomor saya bisa langsung ke HP saya pegang HP. Ya. Kalau tidak ada santri, ada silahkan. Ya. Apa bedanya iman dengan takwa? Ya. Sebenarnya tidak ada beda ya. Kalau dikatakan beda berarti keduanya berbeda.
Ya, padahal antara iman dengan takwa itu tidak berbeda. Iya, iman dengan takwa itu berkawan. Iya, berkawan. Kalau ya, teori bahasa berkawan ya, sebelum kita berkawan dengan takwa ya kita harus berkawan dengan iman dulu. Ya, tapi kalau jadi orang nggak mungkin beriman langsung dengan takwa tanpa melalui iman. Ya, tanpa melalui iman. Nah, sehingga kalau orang beriman belum tentu bertakwa. Kalau orang bertakwa sudah pasti beriman. Kalau orang bertakwa tapi kok nggak beriman, berarti takwanya adalah Batak Jawa. Nah, ini seluruh aja ya. Takwa. Jadi takwanya bukan takwa dalam artian ya, imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi. Wah, kalau soal takwa itu sih X itu takwanya luar biasa. Kurangnya satu aja, apa? Iman. Itu justru segala-galanya. Ya, takwa menjadi tidak ada nilainya kalau tanpa iman. Hal yang sama, iman tanpa takwa. Ya, iman tanpa takwa itu berarti menunjukkan imannya belum siddiq. Ya, belum benar, belum jujur. Ya, artinya belum utuh. Ya, itu nanti kita bisa lihat urutan antara iman dengan takwa. Itu salah satunya di surat Al-Baqarah ya. Ayat 177. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana. Didahului dengan man amana dulu. Man amana billahi ya, wa malaikatihi dan seterusnya. Ya, nah nanti sampai dengan ulaikal ladzina sadaqu. Mereka itulah orang-orang yang jujur. Nah, kalau jujur di dalam imannya ditutup ya, ayatnya wa ulaika humul muttaqun. Mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Ya, mereka itu adalah orang-orang yang bertakwa. Nah, iman yang jujur itu iman yang bagaimana? Nah, ini sebenarnya nanti ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iman yang jujur itu adalah iman yang sudah sampai pada puncaknya. Ya, iman yang sudah sampai pada puncaknya. Nah, iman yang sudah sampai pada puncaknya nanti tidak mengenal naik turun. Nah, udah sampai puncak. Yang iman yang mengenal masih naik turun itu adalah iman yang masih dalam perjalanan. Yang masih dalam perjalanan. Jadi seperti naik gunung. Iya, naik gunung. Kalau sudah sampai puncaknya, mengenal naik turun nggak? Ya enggak. Iya, enggak. Ya, cuma bedanya kalau naik gunung ya harus turun lagi. Ya, tapi kalau naik iman, ya kalau bukitnya iman, kalau sudah sampai puncak ya udah, ya kita bikin rumah di sana. Iya, jadi rumah kita ya ada di puncak. Nah, rumah yang kita bangun di atas puncak iman itu namanya takwa. Iya, kita akan bertahan di situ karena kita hidup dalam suasana takwa. Iya, nah tapi ya memang tadi ya untuk bisa sampai puncaknya memang harus mengenal naik turun. Jadi persis sama seperti naik gunung. Iya. Salah satu yang membuat kita merasakan bonus waktu naik gunung itu apa? Ketemu dengan landai atau agak nurun lah, bonus ini. Ya, bisa kebayang kalau seandainya naik gunung itu ya naiknya kayak naik piramid ya. Naiknya itu naik terus gitu nggak mengenal. Itu tenaga bisa habis. Ya, tenaga bisa habis. Nah, jadi iman memang mengenal naik turun. Ya, itu bagi orang yang sedang dalam proses menuju puncak. Dan puncaknya iman adalah sodako. Ya, itu puncaknya iman. Ya, sodako. Nah, untuk bisa sodako memang nanti mengenal ujian tadi ya. Ujiannya ya naik turun. Ya, naik turun. Nah, naik itu dengan amal taat kata Nabi. Kalau turunnya itu karena sebab maksiat. Ya, selama dalam proses naik turun seperti itu ada. Nah, tapi kalau sudah sampai pada puncaknya, ya udah. Ya, tinggal menikmati dalam wujud apapun yang dia lakukan adalah takwa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu kaitan antara iman dengan takwa. Jadi bukan beda ya.
tetapi kaitan antara iman dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus gimana caranya ya, agar iman ini sampai pada puncaknya? Ya, caranya adalah pertama, ya, iman naik turun itu biarkan dia alami. Ya, biarkan dia alami. Ya. Alami itu artinya kalaulah iman itu turun karena maksiat, iya, maka catatannya satu aja, itu nggak apa-apa. Jadi kalau iman kita turun gara-gara maksiat, itu nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa sepanjang satu aja. Ya, satu aja syaratnya. Ini syaratnya maksiat itu terjadi bukan karena sengaja. Ya, bukan karena sengaja. Jadi kalau maksiatnya bukan karena sengaja, itu justru menjadi energi. Ya, energi untuk bisa naik lebih. Karena kalau orang sadar, ya Allah, saya kalau udah berbuat maksiat. Kalau nggak sengaja itu ada kekuatan untuk segera taubat kepada Allah. Nah, taubat ini kan menjadi kekuatan tersendiri bagi kita untuk lebih bertenaga naik. Ya, bertenaga naik. Karena biasanya ya, orang kalau nyesali dosa, amalnya setelah itu sedikit atau banyak? Banyak. Iya, banyak. Nah, cuma sekali lagi tadi catatannya, maksudnya jangan disengaja. Karena kalau disengaja itu betul-betul menguras energi. Ya, menguras energi. Jadi logika sederhananya orang naik gunung, kok medannya naik terus? Aduh, kok naik terus begini? Saya pengen ketemu dengan medan yang landai. Biar ketemu akhirnya apa? Ya cangkul itu gunung. Gunungnya dicangkul. Begitu dicangkul kan lahannya, medannya jadi landai nggak? Ya landai. Tapi kebayang kan tenaganya habis nggak? Habis. Iya. Maka itu yang terjadi kalau orang dalam proses pendakian menuju puncak iman, kok berbuat maksiatnya sengaja, itu ngabis-ngabisin tenaga. Ya, orang seperti ini pada akhirnya jadi semakin berat untuk naik karena energinya habis karena sebab maksiat itu maksiat yang sengaja dia lakukan. Ya. Jadi nggak apa-apa berbuat maksiat, ya, nggak apa-apa, silakan aja. Syaratnya satu, apa? Jangan disengaja. Iya, jangan disengaja, biarkan dia. Iya, secara alamnya dihadirkan. Dihadirkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berbuat maksiat nggak sengaja, nah salah satunya pasti akan menimbulkan dorongan untuk segera taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, ya, ada salat duha dengan berharap rezeki lancar itu terdengar kurang sopan. Namun ketika rezeki yang dimaksud adalah rezeki berupa waktu luang untuk berzikir, ya, dan berquran, ya, rezeki berupa ilmu dan teman-teman salih, apakah sama ya dengan harapan rezeki berupa harta? Ya. Nah, sekarang berarti kita harus tahu tentang arti rezeki. Ya, arti rezeki. Ada uang, ya, Anda bisa baca Quran. Ya, dua-duanya dari siapa? Dari Allah. Nah, kalau dari Allah, kalau uang itu judulnya apa? Rezeki, ya. Uang itu rezeki. Kalau kita bisa baca Quran, sebenarnya baca Quran itu karena apa? Mana yang lebih tepat, rezeki atau rahmat? Jadi beda. Ya, jadi beda. Jadi kalau sudah disebutkan rezeki itu ya konotasinya fisik, materi. Ya, uang, kekayaan, itu rezeki. Ya meskipun kemudian ada orang yang mengatakan waktu juga rezeki. Gitu. Ya waktu itu juga rezeki. Nah, tetapi sekali lagi kalau itu sifatnya fisik, itu namanya rezeki. Tapi kalau sifatnya amal, ya kebaikan, nah itu rahmat. Itu rahmat. Nah, karena itu sangat mungkin orang dapat dua-duanya. Rezeki iya, rahmat juga iya. Siapa?
Orang yang dikasih rezeki uang banyak, yang dengan uang banyak itu dia sedekah. Itu berarti dia dapat dua-duanya. Rezeki iya, rahmat juga iya. Karena itu nanti manusia menjadi beberapa tipe ya. Ada yang rezeki dapat, rahmat juga dapat. Ya. Ada yang rezeki nggak dapat, tapi dapat rahmat. Ya. Siapa? Orang yang nggak dikasih rezeki oleh Allah, tapi dikasih sabar. Dikasih sabar. Ya, berarti dia tidak dikasih rezeki, tapi dikasih rahmat. Ya, dikasih rahmat. Ya. Ada orang yang dikasih rezeki, tapi nggak dikasih rahmat. Nggak dikasih apa tadi? Dikasih rezeki, tapi nggak dikasih rahmat. Siapa mereka? Orang bakhil. Ya, orang bakhil itu rezekinya banyak nggak? Banyak. Iya, banyak. Ya, nggak mungkin orang bakhil rezekinya sedikit. Itu orang udah miskin, bakhil pula. Ya, nggak pas. Ya, jadi bakhil itu orang dialamatkan kepada orang yang dapat rezeki banyak, tapi nggak mau sedekah. Itu berarti dia dapat rezeki, tapi nggak dapat rahmat. Dan satu lagi berarti rezeki enggak, rahmat juga enggak. Ya, udah nggak dikasih rezeki, hidup miskin, bawaannya ngeluh aja, nggak mau sabar. Itu berarti nggak dapat dua-duanya. Nah, kita pengennya yang mana? Pengennya yang mana? Dua-duanya. Baik, kalau dua-duanya sekarang ya, ada rezeki, ada rahmat. Kalau dari pembagian tadi, sebenarnya yang lebih bernilai rezeki atau rahmat? Iya. Mungkin nggak rezeki ada tanpa adanya rahmat. Dapat rezeki tapi nggak dapat rahmat, mungkin? Nah, itu rezekinya jadi berkah atau masalah? Udah kelihatan kan? Betapa rezeki itu hanya akan bernilai kalau disertai dengan rahmat. Sekarang ada orang dapat rahmat tapi nggak dapat rezeki. Iya. Itu masalah nggak dengan rahmatnya? Enggak. Iya, enggak. Iya. Berarti kalau begitu, mana yang lebih bernilai? Rahmat yang disertai rezeki atau rahmat tanpa rezeki? Ya, rahmat tanpa rezeki. Iya. Rahmat tanpa rezeki. Nah, berarti kalau begitu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, prioritas kita adalah menjemput rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu prioritas kita. Jadi kalau sudah pegang rahmat Allah Subhanahu wa taala, insyaallah semua akan jadi kebaikan. Iya, semua akan jadi kebaikan. Nah, jadi karena itu kalau seandainya kita salat duha, ya, yang kita tuju rezekinya atau rahmatnya? Kenapa salat duha? Biar saya dapat rahmat Allah. Nah, itu lebih bernilai salat duhanya. Ya, sebab kalau seandainya kita salat duha biar dapat rahmat Allah, maka dua kemungkinannya. Allah kasih rahmat, tapi tidak Allah kasih rezeki. Atau Allah beri rahmat disertai dengan rezeki. Dua-duanya akan menjadi kebaikan. Ya, dua-duanya akan menjadi kebaikan. Jadi, kalau yang kita lakukan adalah amal, bisa sholat duha, bisa baca Quran, ya, sedekah, nah maka niatnya satu aja. Ya, saya lakukan semuanya itu biar saya dapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau semisal pengen rezeki, kalau pengen rezeki, yang kita lakukan adalah sesuatu yang memang secara logika bisa mendatangkan rezeki. Ya, apa contohnya? Dagang. Iya, dagang. Kenapa dagang? Menjemput rahmat Allah atau rezeki? Kalau yang dilakukan dagang, yang lebih tepat menyebut rezeki atau rahmat? Rezeki. Iya, rezeki. Nah, cuma waktu menjemput rezeki dengan dagang itu, pastikan di dalam dagang itu ada nilai amalnya.
Ya. Ada nilai amalnya. Apa nilai amalnya? Jujur. Ya, jujur. Nah, berarti waktu dagang kemudian kita jujur. Jujur itu untuk menjemput rezeki atau rahmat? Ya. Maka betul ya, waktu Rasul awal-awal di Madinah ya, kita sudah sampaikan. Sahabat itu mengadu ke Rasulnya, Rasul kita kalah terus nih sama Yahudi. Karena waktu di Madinah, kaum muslimin itu hidup berdampingan dengan Yahudi. Kenapa kalah? Yahudi itu untungnya banyak, ya, kami untungnya sedikit. Kok bisa? Ya, karena kami menerapkan cara dagang yang kau ajarkan kepada kami. Loh, kok bisa? Ya, bukankah kau mengajarkan kepada kami untuk jujur di dalam dagang, khususnya di dalam timbangan. Nah, Yahudi nggak jujur. Nah, gimana kami bisa mengalahkan mereka? Mereka untungnya akan selalu lebih banyak dari kami. Apa kata Rasul? Ya, itu kalian memang salah. Iya, salah itu. Salahnya di mana? Kalian cuma pegang jujurnya aja. Tidak cukup dagang itu jujur. Ya, nimbang sekilo, betul-betul sekilo. Itu memang jujur. Tapi itu jujur yang kurang. Cobalah kalian tambahkan. Ya, cobalah kalian tambahkan. Dan bukankah dulu ya, kalau dulu zaman kecil ya, suka beli disuruh ibu ya ke warung ya, beli gula gitu ya, beli terong gitu. Iya, itu selalu diapakan oleh pedagang? Dilebihkan. Cobalah kalian pakai itu. Iya, timbangannya dilebihkan. Jadi tidak hanya sekedar jujur dalam artian sekilo betul-betul sekilo, lebihkan. Iya. Jadi Rasul malah nyuruh apa? Kurang kalau cuma jujur. Ya. Dilebihkan. Karena kalau kalian melebihkan itu kalian sudah sedekah. Ya, kalian sudah sedekah. Ternyata sahabat mengamalkan. Apa yang terjadi? Ya, tidak dalam waktu yang lama. Ya, orang-orang yang biasa belanja ke Yahudi, termasuk orang-orang Yahudi sendiri, lebih memilih belanja ke orang-orang Islam. Kenapa? Dapatnya lebih banyak. Iya, dapatnya lebih banyak. Ya, memang untungnya sedikit, tapi kalau yang beli banyak, ya jadi banyak juga, habis. Iya. Nah, jadi begitu teori-teori ya, bahwa kita dagang ya tidak hanya sekedar cari uang, tapi bagaimana di dalam dagang itu ada nilai-nilai takwa. Ya, kuliah cari apa? Benar, cari ilmu. Ada sesuatu yang lain yang dicari? Ada? Ada? Harus ada. Apa? Kalau ijazah ya apa bedanya dengan yang lain ya? Harus ada yang lain yang kita cari dari ilmu yang diperoleh itu. Apa? Berkahnya ilmu. Berkahnya ilmu. Iya. Nah, untuk menjadikan ilmu yang dicari di kampus berkah, caranya apa? Terapkan nilai-nilai takwa waktu mencari ilmu. Iya. Apa wujudnya? Banyak. Iya. Bayangkan kalau seandainya ada contohnya ikhwan atau akhwat nih. Akhwat ya. Dia nyari ilmu ya, masuk ke kelas itu. Sengaja nyari posisi yang pas untuk melihat si ikhwan itu. Ya. Jadi dia di kelas dengerin dosen, iya. Tapi ada apa? Di tengah-tengah dia dengerin dosen, matanya kemana? Nah, itu wujud takwa enggak? Enggak. Maka kalau kemudian ilmunya tidak berkah, itu sudah sewajarnya. Ya, karena di tengah-tengah dia mencari ilmu, tidak disertai dengan nilai-nilai takwa kepada Allah. Ya, gimana ilmunya berkah? Besok saya nggak datang, tolong ya tanda tanganin gitu ya. Ada nggak yang model begitu? Ada. Ya, pokoknya tanda tanganin, nanti kalau kamu yang nggak datang, saya yang tanda tangani. Oh, itu sudah ta'awun 'alal itsmi wal udwan. Ya, gimana berkah itu ilmu? Ya, nggak akan berkah.
Jadi tetap yang dicari ilmu tapi plus berkah. Dagang juga begitu. Tidak hanya sekedar untung tapi juga berkah. Menikah tidak hanya sekedar menikah tapi berkah. Dan berkah itu bisa diperoleh dengan takwa. Ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah di surat Al-A'raf ayat 97. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakat. Ya, kalau seandainya penduduk negeri, ya, ini Darus Salihah satu negeri bukan? Iya, ini satu qura, ini qarya, ya, qarya Darus Salihah. Beriman dan bertakwa, niscaya akan kami, ya, niscaya dan niscaya, ya, la fatahna, kami akan bukakan ya, untuk mereka itu keberkahan. Keberkahannya dari mana? Dari langit dan bumi. Ada barokah ukhrawi dan ada barokah duniawi. Ya. Begitu ya, seperti memang kita harus mengkaji lebih dalam ya, hakikat takwa ini yang ya, diuraikan begitu sangat bagus oleh beliau Asy-Syaikh Abdullah Ba'lawi Al-Haddad. Kita lanjutkan nanti insyaAllah di esok malam. Terima kasih Bapak, Ibu, dan ikhwan akhwat semuanya atas kebersamaan ini. Anak-anak santri semoga barokah dan menjadi kebaikan insyaAllah. Atas ilmu ini menjadi lautan amal bagi kita semua. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.